Halo teman-teman, welcome back. Baik lagi bersama saya Amri. Hari ini saya ingin mereview produk dari Daido lagi, yaitu Six Star Drag DSP ya teman-teman. Ini saya ambil warna Aurora dan ukurannya ini bisa kita lihat di 150 teman-teman. Ini niatnya saya pasangkan di Siasir M1 teman-teman. Nanti kita coba buat tutorialnya juga untuk pemasangan di Real M1 ini, apakah bakal masuk ini Daido Six Star nya, dan kita coba untuk di Daiwa juga teman-teman. Oke, langsung aja kita buka untuk produknya. Sebelum kita lakukan pemasangan, kita review pertama untuk produknya. Untuk produknya ini menurut saya mirip-mirip seperti Gomexus yang untuk Shimano teman-teman, dan untuk bahannya ini pun sudah CNC juga ya teman-teman, dan warnanya pun menurut saya mewah, warna Aurora ini. Jadi pas dipasangin di handle Daido juga yang warna gunmetal. Oke, langsung aja kita lakukan pembongkaran dulu, nanti baru kita pasang untuk Daido Six Star ya teman-teman. Oke, untuk handle-nya udah kita copot di bagian start drag-nya. Jadi bisa kita lihat untuk clicker-nya ini dari CLCR M1 ada bawaannya ya teman-teman. Jadi clicker-nya ini seperti ini. Clicker-nya ini seperti ini, dan ini mirip seperti clicker Daiwa yang saya pegang ini teman-teman. Jadi dia menggunakan clicker bawaan, clickernya terpisah. Dan untuk Star Drag Daido ini clickernya sudah ada di Star Drag ya teman-teman. Jadi kita coba untuk tidak menggunakan Star Drag bawaan chassis-nya, jadi kita langsung pasang. Jadi kita copot untuk ring yang bengkoknya ini, kita langsung pasang. Kita pasang, terus pasang ring yang enggak bengkok teman-teman. Lalu kita pasang baut yang kotak ya teman-teman. Jadi bagian Star Drag bawahnya dilepas ya teman-teman, dikarenakan di sini udah ada clickernya nih yang kawat ini teman-teman. Kita pasang dulu. Oke, udah terpasang. Kita pasang pairnya, baru kita pasang Star Drag ya teman-teman. Ini bismillah, semoga masuk. Terus kita kasih ring buat dinahan di handle-nya. Terus kita pasang handle ya teman-teman. Terus kita kasih baut.
kita kencangkan. Dan udah terpasang, kita coba. Ternyata berfungsi ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau pakai di rel BC selain Daido, kalau dia masih ada baut kotaknya dan ada clicker bawaannya, kalian bisa copot untuk clicker bawaannya, jadi langsung dipasang teman-teman. Dan ini berfungsi ya teman-teman. Tuh teman-teman. Dan ini udah berfungsi dan bentuknya seperti ini. Kemungkinan di Daiwa pun sama. Kita coba dulu bongkar handle-nya, apakah dia bakal masuk atau enggak. Oke teman-teman, udah reel Daiwa saya udah saya bongkar. Dan ini sama ya teman-teman. Untuk clicker bawaannya, ada clicker bawaannya sama seperti yang saya share tadi. Jadi ini kita copot aja, kita ambil untuk apanya, ring yang bengkok ya teman-teman. Jadi kita pasang ring bengkoknya. Kita pasang ring bengkoknya, terus ring yang enggak bengkok langsung kita pasang baut yang kotaknya. Kalau udah selesai, kita pasang ringnya, terus kita pasang star tracknya. Oh, ada pere teman-teman, belum kebuka. Oke, ini udah terpasang ya teman-teman, tinggal kita kasih ring. Terus kita pasang handle-nya. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat untuk Daiwa dia terlalu panjang. Jadi kalau menurut saya di bagian sininya terlalu panjang dia. Jadi mau nggak mau dia harus diamplas dulu teman-teman. Jadi keluar buat ngebaut di bagian handle-nya dia terlalu dikit banget teman-teman. Tuh teman-teman, kalian bisa lihat sini dikit banget. Jadi buat masuk bautnya ini terlalu sedikit, dan ini pasti nggak masuk buat masang di sininya teman-teman. Jadi saran saya kalau buat Daiwa ini bisa teman-teman bisa ambil yang 150 SW, terus ininya di amplas di bagian bawahnya, diratain dikit. Jadi biar shaftnya ininya agak lebih untuk ngebautnya ini teman-teman.
Jadi ini nggak masuk ya teman-teman buat Dewa, jadi harus ada penyesuaian di bagian sini ya teman-teman. Tapi kalau untuk Seasir atau Iroli dia PNP teman-teman. Nih bisa kita lihat teman-teman, untuk panjang bagian sininya dia ini agak berbeda. Jadi kalau untuk Daiwa dia lebih pendek bagian sininya, dan untuk Stardrag yang DSP nya ini lebih panjang. Jadi oleh karena itu tadi yang saya bilang dia harus diamplas untuk penyesuaian teman-teman. Kita pasang lagi teman-teman untuk Stardrag bawaan Daiwa nya. Nih kalau Stardrag bawaannya dia lebih panjang teman-teman, tuh asnya yang keluar, jadi buat ngebautnya itu pun dia bisa pas. Oke teman-teman, Stardragnya udah saya pasang kembali di Seasir M1. Jadi kesimpulannya untuk Stardrag DSP ini PNP ke semua reel Seasir. Jadi seperti Mansory atau Kasek dia masih menggunakan drag clicker bawaan, jadi nanti tinggal dicopot teman-teman. Dan di Iroli pun saya kemarin pernah pasangin punya kawan, ini PNP juga yang ukuran 150 SW ya teman-teman, ukuran 150 SW ini PNP. Dan untuk ke Daiwa dia harus ada penyesuaian di bagian bawahnya teman-teman, harus dikikis atau diamplas, jadi biar pendek seperti Stardrag Daiwa nya teman-teman. Mungkin segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton dan buat rekomendasiin ke teman-teman yang pengen upgrade tipis-tipis untuk reel BT nya. Ditunggu video selanjutnya, dan jangan lupa di like, di komen, atau di subscribe teman-teman. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.